Sebuah blunder fatal mengakhiri perjalanan Samsung Clan pada turnamen Piala Dunia Catur tahun 2025. Padahal, dia berhasil menaklukkan banyak nama-nama besar. Di antaranya adalah Vasily Ivanchuk, Vidit Santos Gujarati, Richard Rapok, dan juga Daniel Dubov. Pada babak tiebreak, Samsung Clan ditaklukkan oleh Andrei Sipenko sekaligus membalaskan dendam atas kekalahan Dubov. Dengan hasil ini, maka dapat dipastikan turnamen kandidat tahun depan akan diikuti oleh 3 nama baru dari jalur Piala Dunia. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas game ketika Esipenko menaklukkan Sang Clan dengan akurasi 93,3%. Permainan awalnya dimulai dengan pembukaan Inggris C4, setelah E6, kuda C3, lalu D5. Sang Clan mendorong D4. Permainan kemudian bertransposisi menjadi gambit menteri ditolak, gajah E7, gajah F4, kuda F6, E3, rokade, kuda F3. Selanjutnya kuda B ke petak D7, lalu A3. Dan di sini Esipenko memukul pion, membiarkan Sang Clan mendapatkan tempo sekaligus pengimbangan perwira. Esipenko lanjut mendorong pion A6, persiapan B5, Sang Clan rokade, setelah B5, gajah mundur, kemudian C5. Pion makan pion, kuda makan pion, menantang pertukaran menteri. Sang Clan memilih pion B4. Setelah itu, kuda mundur ke petak D7. Kemudian, Sang Clan mainkan menteri B3, direspon dengan gajah fianchetto. Lalu, benteng memberikan pining pada kuda, maka menteri menghindari pining ke petak B6. Setelah itu, Sang Clan mendorong pion E4. Di sini, Esipenko aktifkan benteng A ke petak D8. Lalu, putih serang menteri, maka menteri mundur, kemudian benteng memberikan shadowing. Menteri kembali mundur, bersembunyi di tempat yang jauh lebih aman. Sampai di sini, kuda dan gajah siap untuk menghajar pion. Maka dari itu, Sang Clan tarik mundur menteri ke petak B1, lalu kuda G4, gajah mundur, kemudian menteri A7, sehingga gajah mundur, jaga pion. Di posisi ini, Andrei Esipenko tidak mengendurkan serangan. Dia mengarahkan kuda D ke petak E5, menantang pertukaran kuda dan juga pertukaran benteng. Sang Clan memilih kuda makan kuda. Setelah kuda makan kuda, raja geser F1, lalu kuda C6, maka F3. Setelah itu, kuda serang gajah. Di sini, Sang Clan memberikan pining pada kuda. Merespon hal ini, Esipenko menyerang benteng, lalu benteng ke petak C2, membiarkan kuda mengambilnya. Tapi tentu saja hal itu tidak akan terjadi, karena hitam akan kehilangan menteri. Maka merespon hal ini, Esipenko mendorong E5. Setelah gajah D3, menteri mundur B8, benteng siap untuk dimakan. Tentu saja, benteng menghindar. Lalu, gajah mundur. Andrei Esipenko coba untuk aktifkan gajah petak terang ke tempat yang lebih bagus. Merespon hal ini, Sang Clan mendobrak pada sayap menteri dengan A4, lalu gajah E6, pion makan pion, pion makan pion. Setelah itu, putih menantang pertukaran kuda. Esipenko merespon dengan benteng D7 dan kuda makan kuda, pion makan kuda, sebuah pion bebas. Pada langkah selanjutnya, Samsung Clan mendorong pion ke petak G3. Setelah itu, gajah E3, lalu benteng ke petak G2. Kemudian benteng A7, lalu benteng E1. Ternyata langkah ini tidak akurat. Esipenko menempatkan benteng untuk serang gajah. Setelah itu, benteng ke petak C5.
memberikan proteksi pada gajah sekaligus menyerang pion hitam. Namun demikian, Andrei Sipenko punya serangan yang bagus. Benteng B3. Setelah menteri jaga gajah, benteng makan pion. Dengan demikian, Esipenko punya 2 pion bebas. Di posisi ini, Sang Sangplan menukar gajah petak gelap. Setelah pion makan gajah, menteri C1 serang pion, tapi menteri D6 serang gajah. Jika di posisi ini, menteri mengambil pion, maka hitam akan unggul karena benteng B3. Setelah benteng coba untuk menjaga gajah, maka gajah ke petak C4. Hitam dipastikan unggul besar. Maka dari itu, Sangplan tarik mundur gajah ke petak E2. Setelah itu, gajah C4. Benteng siap untuk dihajar. Maka, Sangplan menukar gajah. Setelah itu, pion makan gajah. Di posisi ini, 2 pion hitam begitu menakutkan. Esipenko sengaja membiarkan benteng tetap hidup. Sangplan kemudian coba untuk serang menteri dengan bentengnya. Dan di sini, langkah terbaik untuk hitam adalah menteri A6. Tapi Esipenko mengincar pion. Sangplan mendorong pion. Lalu menteri kembali serang pion. Sangplan mengambil pion dengan benteng sekaligus menjaga pionnya. Andrei Esipenko kemudian menyusun benteng, memberikan ancaman skakster. Merespon hal ini, Sangplan langsung adu menteri. Tapi Esipenko melancarkan skak. Ada 3 tempat pelarian, dan Sangplan memilih tempat pelarian yang paling buruk. Dia lari ke petak E2, blunder fatal yang membuat hitam langsung betul-betul unggul dan tidak bisa dihentikan. Andrei Esipenko langsung melancarkan skak. Dan di sini, Sangplan coba untuk menutup skak dengan bentengnya. Setelah itu, benteng makan benteng. Sangplan akhirnya menyadari bahwa dia telah dibuat kesalahan fatal. Cukup sampai di sini, dia menyerah. Ada 2 pilihan bagi putih untuk mengambil benteng. Jika menteri makan benteng, maka benteng B2 skakster. Dipastikan hitam unggul secara kualitas. Apabila raja mengambil benteng, maka menteri D8 skak. Putih harus menyerahkan bentengnya, karena jika raja lari ke petak C2, maka menteri D1 skak mat. Apabila raja lari ke petak E2, maka menteri D1. Setelah raja F2, menteri F1 skak mat. Langkah terbaik yaitu menutup skak dengan benteng. Setelah pion makan benteng, hitam menang 1 perwira.